Ini aja nih hidrolik yang keras tuh. Nih kalau kita tutup berat. Jadi kayak gini-gini, belakangnya nih bekas bawa barang. Tapi kalau silennya ini terbilang keras. Ini bekas repaint. Nah ini nih, sasisnya ada yang karatan dan juga ada yang bengkok juga tuh guys. Nah, jadi ini teman-teman mesti perhatikan ya. Oke, kita langsung lihat kapnya udah keriting ya kayak gini nih tuh. Jadi udah bekas kena nih di bagian sisi sebelah kanan mobil ini. Sebelah kanannya nih sudah gantian headlampnya. Nah ini yang bekas nabrak nih sudah diketok keriting ya teman-teman, bisa lihat ya di sini. Cuman nanti kita akan sedikit detail lagi. Velg sudah gantian ya, warnanya bronze dan kondisi bannya kurang lebih sekitar. Ini otomatis nih guys. Jadi jarang banget EPV di lelang ini otomatis, dan ini ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotif ya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun, dan kita coba akan nge-review unit-unit apa aja nih yang akan dilelang di Balai Lelang Sun. Pada event lelang kali ini, sebetulnya kita akan coba inspeksi unit yang akan dilelang di Balai Lelang Sun ini. Oke, jadi seperti apa inspeksi singkat yang akan kita lakukan dan harganya berapa aja untuk unit yang akan dilelang pada event lelang kali ini. Teman-teman ikutin video Douzo21 sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke teman-teman, kita mulai dulu dari yang pertama nih, yang biasanya banyak yang tanya nih di video Douzo21 nih, Luxio. Oke, nih di depan kita kebetulan ada Daihatsu Luxio tipe X 1500 cc manual transmission tahun 2012. Pajak mati di bulan Juni 2022. Ini katanya masih serba C ya, cuman nanti akan kita coba screening aja dulu. Dia open di harga 92.500.000. Seperti apa kondisinya, kita langsung screening singkat aja guys. Oke, jadi kondisinya seperti yang kita lihat ya. Ini warna putihnya sudah mengusam 2012. Headlampnya nih sebenarnya mengusam karena sudah di stiker nih guys. Jadi stikernya pun juga sudah agak gosong ya. Nah, kalau dilihat dari dua-duanya tuh sama. Ini jadi headlampnya ada yang retak dan juga retaknya agak banyak ya di sebelah yang kiri. Lalu kalau di sisi-sisinya kita bisa lihat masih terbilang cukup presisi, cuman nanti kita akan sedikit detail lagi. Velg sudah gantian ya, warnanya bronze dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-50% lah ya. Kita cek di bagian depannya. Oke, kita langsung buka kap depannya. Radiator sih masih aman ya. Kalau kita lihat di sini kayaknya sih sasisnya masih aman. Apron bagian depan dan dinding owlnya sih masih cukup aman. Terus kalau kita lihat di bullhead, kalau welding spotnya sih masih oke ya. Jadi ini masih bawaan pabrikan ya, masih cukup normal sih kalau gue bilang di bagian depan. Kita langsung coba cek ke sisanya sih. Kalau kita lihat dari baut-bautnya sih udah pernah dibuka ya, kayaknya bekas repaint di bagian atas. Nah ini jadi sudah bekas kena repaint. Ini juga ada yang pecah di sini. Sisanya nih eksteriornya udah agak menguning. Terus di bagian cangkang spionnya, sennya nih sudah ada yang retak ya. Ya kita lihat belum power sliding door sih pastinya. Nah, ini adalah bagian jok belakang, bisa 7-seater ya di sini. Jadi semi captain seat lah intinya. Semi Alphard 2012. Apa aja yang dapetin sudah power window yang tipe X. Terus ini kayaknya bekas operasional juga ya. Kita lihat odometernya. Dan menariknya sudah retract dan electric mirror. Wah, luar biasa. Keren banget nih guys. Nah, kalau kita cek odometernya sudah 249 ribuan. Jadi yang pasti setirnya udah kusam banget. Terus joknya juga kusam, plafon kusam walaupun sudah ada double blower. Kita cek dulu mesinnya. Oke, mesinnya nyala. Kalau kita cek di bagian bawah, ini ada bekas-bekas karat ya yang agak sedikit mencurigakan sih sebenarnya. Apakah bekas banjir atau enggak, cuman kelihatannya karatnya hanya korosi biasa. AC, coba kita cek. AC-nya kenceng suaranya. Lumayan sih guys. AC sih masih dingin di depan, cuman ada beberapa kisi-kisi AC yang sudah rusak. Setir seperti ini, kita coba cek dulu ke belakang. Ya, kayak gini ya kondisinya. Kalau di bagian belakangnya nih ada bumper yang sudah renggang ya di sebelah kanannya. Lalu kalau di bagian belakang ini Luxio X top lampnya sudah, ini pernah di stiker nih, jadinya ada bercak-bercak jamur. Di sebelah kirinya juga sama ya. Terus catnya yang sudah ngelotok, ditambahkan juga sensor parkir ya di bagian belakang ada 4 titik. Oke, kita coba cek di bagian belakangnya. Ini kayaknya udah agak lemah ya di bagian hidroliknya. Terus ini udah agak mengusam, kayaknya bekas bawa barang-barang. Ini adalah bagian kursi jok belakang.
Ini karpetnya sih masih oke. Kalau kita lihat di bagian tulangan belakang sih masih cukup normal ya. Tahun 2012 masih cukup oke. Ini nih, jadi kayak gini-gini belakangnya nih bekas bawa barang. Tapi kalau silennya ini terbilang keras. Ini bekas repaint. Masih cukup normal. Ini aja nih hidrolik yang keras tuh. Ini kalau kita tutup berat. Lanjut di sisi sebelah kirinya ya masih cukup normal, cuman ya memang agak mengusam aja ya di bagian catnya. Bagian atasnya pun juga masih terasa cukup normal. Ya ada beberapa yang karet-karet sudah getas yang harus diganti ya di bagian jendelanya, bagian kaca. Oke, kalau dilihat sih struktur kaki-kakinya masih terbilang cukup ya, tapi kalau menurut gua nih harus ada di maintain bagian shocknya sama di busing-busingnya atau karet-karetnya nih guys. Nah ini nih, jadi kalau emang teman-teman tertarik harganya 92.500. Ini Luxio X 1500 cc warna putih ya, tahun 2012, pajak mati di Juni 2022. Eksteriornya menurut gua masih kategori C, agak kusam, interiornya masih C lah. Mesinnya juga terkategori cukup. Ada beberapa juga sih yang harus di-maintain. Jadi kalau emang teman-teman estimasinya masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, berikutnya di sini ada Suzuki APV, mobil van lagi nih guys. Ini tahun 2010 SDX ya, yang ini automatic transmission. Pajaknya sayang nih mati di November 2020. Ini katanya eksteriornya masih C, interior C, mesin C, di open di harga 69.500. Kondisinya kayak apa? Kita langsung coba screening aja dulu. Ini automatic nih guys. Jadi jarang banget APV di lelang ini automatic, dan ini ada nih. Kalau di headlamp udah kusam banget, catnya juga sudah mengusam nih, kotor, jadi butuh di touch up lagi ya, dipoles-poles sedikit lagi. Velg sih masih OEM dari bawaan Suzuki-nya dengan kondisi ban kurang lebih 40%-an. Cangkang spion sebelah kirinya sudah nggak ada, jadi harus cari gantiannya, cuman spionnya sudah elektrik ya. Nah yang paling sayang di bagian cat atas nih guys. Ya ini harus di-maintain lagi ya, di-repaint lagi. Lalu di cangkang spion yang sebelah kanan sih masih ada tapi kusam banget. Ini nut-nutnya sih masih terlihat cukup presisi, cuman kita langsung coba cek aja dulu yuk. Alarm nyala, sudah power window, automatic transmission. Kita langsung cek odometernya ada di berapa. Oke, mesin nyala ya. Odometer ada di 108 ribuan. Kita coba sedikit nyalain AC dulu. Head unit sudah monitor double din. Wah, ini agak geter kalau dinyalain AC. Oke, AC sih dingin ya, masih oke nih. AC masih dingin, agak geter aja. Rack steer sih aman nih. Jadi nggak terlalu jedak-jeduk. Kita lihat dulu di bagian mesin yuk. Kita cek dulu apakah ada bekas-bekas banjir atau enggak. Kelihatannya sih masih aman ya, belum ada korosi yang berlebih, hanya kotor dan kusam aja. Mesin sih masih terbilang cukup halus ya, masih enak. Kalau AC dinyalain ya agak ngeraung aja. Nah ini bagian cupnya, kayaknya di bagian cup, oh udah ada selek ya, bautnya pernah dibuka nih, biasanya bekas repaint. Terus bullhead sih terlihat masih normal nih, welding spot juga masih oke, dinding oval masih oke, dongkrak dan toolsnya masih ada nih. Kompresor masih aktif, masih nyala, makanya AC-nya dingin ya, cuman kotor aja nih, ini benar-benar harus di maintain lagi. Oke, kita lihat langsung di bagian cat atas ya, tadi yang rusak. Terus di sini sudah agak dempulan, ada baretan kasar. Kalau kita cek di stop lamp belakang sih masih cukup aman. Ini yang SGX ya, APV-nya. Polos nih guys, bagian bawah belum ada sensor parkir, tapi ini catnya udah pada ngelotok ya. Stop lamp di bagian sebelah kiri agak berembun, kayaknya retak ya. Oke, kita buka dulu. Sama, nih hidroliknya juga udah agak-agak kurang bagus. Oke, kotor banget di bagian belakang. Nih bautnya sudah agak kebuka-buka ya. Wah, kalau kita lihat, nah ini bekas repair nih guys. Tuh di bagian belakang kayaknya ada yang bekas kena. Tuh ada bekas lasan karat ya. Kalau kita lihat di bagian belakang, oh silnya udah keras banget nih, udah didempul malah. Oke, tapi nggak terlalu parah sih, karena tulangannya masih terbilang cukup normal, walaupun bekas ada lasan ya, cuman nggak terlalu keriting banget. Hidroliknya aja nih guys yang keras. Ini AC-nya sampai ke belakang, jadi AC-nya masih terbilang cukup dingin nih. Nah di belakang sudah ada spoiler, wiper juga masih aktif ya. Terus nut-nutnya masih cukup presisi, ini butuh di maintain lagi eksterior-interiornya nih. Baret-baretannya masih berasa, terus bekas repaintnya juga, ini masih ada gelembung-gelembungnya nih. Repaintnya kurang apik ya. Nah kita langsung coba ke dalamnya dulu, maticnya aman nggak?
Nah, ini AC-nya masih dingin banget, serius. Nih masih ada first aid kit ya, jadi P3K-nya ada. Ini perlu dirapihkan lagi aja nih, di bawahnya nih ada mesin kan, jadi butuh dirapihkan. Yang tengah sudah captain seat, ini belakang AC juga dingin nih. Sayang plafonnya sudah agak rusak ya, jadi ini mesti dikerok lagi nih. Ada beberapa kusam juga di bagian belakang. Ini adalah layout dashboardnya, hard plastik ya, cuman udah agak kusam. Oke, kita langsung coba cek matic-nya. Belum ada jeduk nih di R. Kita langsung coba di D. Tapi RPM sih nggak naik ya. Mundur sih masih oke. Ini kalau RPM naik ini ada indikasi solenoid nih guys. Wah, ini biasanya butuh dikuras saja sih. Masih terbilang cukup aman nih matic-nya. Kita coba maju ya. Oh iya, masih responsif. Masih oke nih guys. Jadi maju mundurnya masih oke. Teman-teman bisa lihat. Oke, masih oke ya. Kita langsung mundurnya. Ya, jadi untuk di matic-nya nih masih cukup oke banget nih. AC masih dingin, terus menariknya sudah retract dan juga electric mirror. Nah, ini butuh eksterior sama interior aja. Mesin sih masih kondisi keadaan cukup nih guys. Harganya di open di 69.500.000 nih. Nah, ini juga lumayan menarik nih unitnya. Di depan kita nih ada Suzuki APV SGX atau SDX nih ya, automatic transmission tahun 2010. Sayang aja pajak matinya di November 2010. Eksteriornya masuk ke kategori ya, ini harus di maintain ya. Jadi eksteriornya agak kurang sih menurut gua, kusam banget ya. Interiornya masuk ke kategori C kusam, mesinnya masuk ke kategori cukup. Matic-nya juga masih oke, cuman butuh dikuras saja. Di open di harga 69.500.000. Kalau emang teman-teman tertarik dan estimasinya masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Lanjut nih, mobil cuan nih atau mobil niaga ya. Ini mobil pickup yang sudah dijadikan box. Ini adalah Grand Max pickup nih dan manual transmission tahun 2016. Nah, ini gue dapet info ini adalah Grand Max pickup box manual transmission yang standar 1.500 ya, jadi belum ACPS. 2016, pajak mati di Januari 2022 nih guys. Dan ini di open di harga 70 juta rupiah, katanya masih serba C. Kita langsung coba screening aja. Nih kalau kita ngeliat si headlamp sebelah kanan sih udah gantian ya, mengkilat banget nih. Cuman lampu senjanya nggak ada. Kalau yang sebelah kirinya, nah ini agak kusam. Dan ini bodinya udah body repaint ya. Kalau emang teman-teman lihat nggak presisi nih, nanti kita coba buka dulu. Ini akinya soak jadi nggak bisa nyala, repaint nih, sudah dicat. Kita langsung coba buka dulu di dalamnya seperti apa yuk. Oke, ini akinya soak, kuncinya ya seperti ini ya, kuncinya standar. Ini mobil juga sudah beroperasional. Ini ada beberapa yang memang harus di-maintain lagi, tapi ya wajar ya, mobil operasional. Kita cek nih apakah bisa ngedata nyala odometernya. Ini sampai odometernya atau odotripnya MID-nya nggak kelihatan sama sekali. Nih, tuh, ini nggak nyala tuh, udah gua starter sama sekali. Oke, nah di sini agak lemot tadi di 84 ribuan odometernya. Kondisinya sih katanya mesinnya normal, cuman akinya doang yang nggak nyala, masih engkol keseluruhan ya. Ini head unit masih single din, belum ada AC, belum power steering. Terus di bagian setir nih juga ya udah agak menipis. Kusam ya di bagian dalam, tapi masih cukup normal karena ini mobil operasional. Dan di bagian bawahnya ini tools masih gue belum tahu sih, katanya sih tools ada, segitiganya juga ada. Ada beberapa kropos juga ya di bagian bawah nih. Nah tuh, jadi ini ada kropos. Kita langsung cek boxnya sih keadaannya normal ya. Bagian velgnya sih masih velg kaleng, kondisi ban variatif ya, ada yang 30, ada yang masih 50%. Dan ini adalah kondisi box di bagian belakang. Ini boxnya tipenya tipe yang agak gede ya. Jadi untuk sekelas mobil pickup standar seperti ini nih, boxnya agak tinggi dan memanjang ke belakang. Lalu sisi bagian kirinya ya, ini masih terbilang cukup normal. Kalau dilihat dari sini sih sasisnya sudah di plingkot ulang soalnya tuh sasisnya, tapi knalpot dan juga spakbor ini agak mengarat nih. Nah, ini udah bekas dicat nih guys, cuman ada yang bleber ya, wajar sih. Nah, kita langsung cek nih, kita mau ngecek nih, ini kan agak nggak presisi nih, apakah bekas nabrak apa enggak. Yuk kita langsung buka. Oke, kita langsung lihat cupnya udah keriting ya kayak gini nih tuh. Jadi udah bekas kena nih di bagian sisi sebelah kanan mobil ini. Kalau yang bagian tengahnya juga udah agak keriting. Sisi sebelah kiri mobil ini masih cukup normal ya cupnya. Ini sealnya ini masih di repair aja biasa. Nah yang ini juga baru diketok-ketok aja. Nah ini kelihatan dari bullheadnya.
Ini teman-teman bisa lihat ya, jadi nabrak di sebelah kanan nih lebih dari 30% ya. Ini bempernya juga sudah pecah juga, bautnya juga sudah bukaan ya. Ini kapnya juga sudah bukaan. Dan sebelah kanannya nih sudah gantian headlampnya. Nah ini yang bekas nabrak nih, sudah diketok keriting ya teman-teman, bisa lihat ya di sini. Kita lihat di bagian sisi fender afron sebelah kanan tuh juga bekas ketokan. Nah jadi impactnya ada di sebelah kanan. Nah ini nih sasisnya ada yang karatan dan juga ada yang bengkok juga tuh guys. Nah, jadi ini teman-teman mesti perhatikan ya. Cek. Nah ini kalau headlamp sebelah kanan sih masih bawaan. Jadi ini impactnya sampai bagian sini nih, sebelah tengah ya tuh. Tengah keriting banget nih, udah nggak ada obatnya nih kalau udah begini diketok juga. Karena tipis banget ya bullheadnya, makanya nggak presisi. Jadi nah, ini nutupnya juga agak susah nih guys. Udah impact, udah bekas kena impact nih, tengahnya nih udah diganti nih kunciannya. Kalau emang misalnya teman-teman tertarik nih dengan mobil box yang ada di depan kita nih, salah satunya ada Grand Max Pickup nih, yang tipe box tapi ya udah dibikin box, 1500 cc standar 2016 manual transmission. Udah kita kelilingin, ada bekas impact yang lumayan cukup besar ya di bagian depannya tadi. Kita lihat ada beberapa sasis juga yang karatan. Nah, teman-teman wajib cek lagi nih unit-unit yang ada di balai lelang ini lebih detail lagi. Ini adalah inspeksi secara global aja. Langsung aja di open nih, untuk Grand Max ini di open di harga 70 juta rupiah. Kalau estimasi teman-teman masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini. Nah jadi teman-teman harus tetap wajib cek unit ya. Dari 3 unit ini secara global sudah gue inspeksi. Ini adalah inspeksi secara cepat kalau misalnya kita mau ngecek mobil di balai lelang, karena kan kita butuh ketepatan waktu. Kita harus ngecek mobil itu ada bekas nabrak atau enggak, ada bekas banjir atau enggak. Sekian aja nih, jadi kita langsung closing aja. Semoga informasinya bisa jadi informasi manfaat ya buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.